Bismillah abi walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan mendengarkan sebuah debat satu lawan satu antara apologetik Kristen yang memahami, bahkan katanya dia 13 tahun dia belajar Quran, hadis, dan sejarah Islam, menghadapi seorang anak muda polemikus, ustadz daripada Islam, yang tampil dengan pemahaman-pemahamannya terkait agama sendiri. Nah, apa yang dibahas ini merupakan sesuatu hal yang bagus untuk kita jadikan mendapatkan ilmu supaya saling mencerdaskan satu dengan yang lain. Nah, teman-teman jangan skip, tidak usah baperan, kepanasan, melapor, karena di zaman ini kita mau cerdas, tidak mau ngikut sesuatu yang hanya kata orang, katanya, dan kata si B, tapi ada literaturnya. Gimana debatnya? Jangan skip. Semoga teman-teman kita semua dicerdaskan. Ini dia videonya. Ya, kalau cuma hujat-hujatan semua bisa, teman-teman. Anak kecil juga bisa kalau cuma hujat-hujatan. Kita diskusi yang dewasa, berbobot, supaya apa? Supaya menjadi ilmu bagi para penonton. Nah, sekarang ketika kamu mengucapkan Assalamu alayka ya ayuhan nabiyu, kepada siapakah itu kamu ucapkan? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Baik, saya jawab ya, Dis ya. Setiap ucapan yang kami lafazkan dalam salat itu kami tujukan dengan penuh kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi gini, sebentar. Jadi kamu ngomong sama Allah, Assalamu alayka ya nabi, gitu. Jadi Allah kamu sapa dengan nabi, gitu. Pertanyaanmu yang salah, bukan Assalamu alayka ya nabi. Coba. Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Artinya dalam bahasa Indonesia. Oke, apa? Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Oke, Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Oke. Oke, artinya salam sejahtera kepada engkau wahai nabi, betul? Lanjutannya baca lagi. Oke, sebentar dulu. Sebentar, Makolia sebentar. Salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Anda ucapkan itu kepada nabi atau kepada Allah? Kepada Allah, kami mengucapkan dengan kepada Allah. Oke, jadi Anda ngomong sama Allah, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Jadi Allah sudah jadi nabi sekarang. Anda yang menyimpulkannya seperti itu. Loh, gimana sih ini orang? Oke, saya tanya sama Pak. Sebentar. Sebentar, Power Ranger. Ini muslim yang lain saya tanya. Power Ranger, waktu mengucapkan salam sejahtera kepada engkau wahai nabi, itu diucapkan kepada Muhammad atau kepada Allah? Kepada Allah. Jadi Anda menyapa Allah dengan kata-kata nabi? Doa itu maksudnya Anda tidak memberikan kesempatan. Loh, gimana sih ini orang? Ini pola pikir kalian gimana sih? Kamu yang cara berpikirnya seperti itu. Masa Anda mengucapkan Assalamu alayka? Masa Anda mengucapkan salam sejahtera kepada engkau wahai nabi kepada Allah? Karena itu gini, Dis, Bang Edis, gini Bang Edis, kami bentar Bang, lanjutannya warahmatullahi wabarakatuh, Edis. Anda jangan potong di situ. Belum saya jawab, Anda pindah ke teman saya lagi. Gini Bang Edis, kebingungan menjawabnya. Bang Edis, itu kan kami kan meminta kepada Allah, menyampaikan bahwasanya kami ini ingin menyampaikan sama Allah, Allah tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad gitu loh. Karena kami manusia. Di mana ada kata tolong sampaikan, di mana? Itu artinya itu di situ. Di situ kan kami kan berkata kepada Allah. Kita artikan satu-satu pangeran. Jujur ya. Kita mau diskusi tertib bagus, nggak ada hujat-hujatan. Iya. Kalau ada hujatan sekarang pelan-pelan nih dari bidang pangeran. Kenapa nih? Ini bedanya saya dengan yang lain. Tidak ada ruang penghujatan kalau jumpa saya. Lihat ya, dengar. Betul. Saya percaya. Waktu Anda mengatakan salam sejahtera kepada engkau di situ siapa? Nabi, engkau di situ Nabi. Oke. Salam sebentar. Salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Anda tidak ucapkan itu kepada nabi. Kami ucapkan itu di hadapan Allah, dipersaksikan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan ya Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gimana nih pola pikir mereka ini? Coba. Gimana, Bang? Ini lucu, kok udah Allah yang jadi saksi. Ini kok udah kebalik ini. Bukan Allah yang menjadi saksi. Bukan Allah ini kata Makolia ya. Enggak, ini Makolia yang bilang ya. Ini barusan saksi. Barusan Bang Edis dengar enggak? Barusan Bang Edis dengar gak? Dia bilang Allah jadi saksi, dia bilang loh. Jadi Edis begini Edis. Sebentar ya Pak Pangeran. Ini banyak saksinya loh di sini, banyak saksinya loh. Kamu tadi ngomong itu Allah jadi saksi loh. Makanya kalian tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk menjawab. Kamu ngomong udah panjang lebar barusan. Sebentar saja. Terus bilang Allah kita kan belum kebalik. Ya, kebalik bertanya, tapi kami 1 menit ngomong aja pun belum bisa gitu. Salat itu
kami ucapkan bukan berarti tanpa alasan. Sebelumnya ada pemberitahuan, ada anjuran dari Allah untuk kepada kami mengucapkan salam kepada Rasulullah. Pada saat tahiyatul akhir kami mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh itu kelanjutannya harus dipahami. Iya, jadi udah fix tadi Agar kamu supaya bilang ucapan Allah kami jadi ini saksi. disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nih udah banyak loh yang dengar tadi Sepertinya loh. gini aja, Fit. Jalan keluarnya gini aja, Fit. Jadi Bukan itu begitu, gini. bukan begitu maknanya Edis. Sebentar ini. Saya jawab dulu ya, boleh nggak saya jawab? Silakan. Nah, jadi begini, kalau kamu menanyakan sesuatu hal itu, kamu harus tahu dulu apa yang kamu tanyakan. Jadi begini, tentang sholat ini, itu adalah perintah khusus yang lain dengan perintah-perintah yang lain seperti zakat, haji. Perintah sholat ini langsung dipraktekkan oleh Rasulullah, dan tata caranya serta apa yang diucapkan itu langsung dipraktekkan oleh Rasulullah. Makanya ada hadis yang mengatakan begini, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat, kata Rasulullah. Makanya di dalam pelaksanaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam, itu apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu yang kita ikuti. Jadi ketika ada Baik, saya garis bawahi. Apa yang dicontohkan oleh Muhammad kalian turuti karena Muhammad mengatakan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, waktu Muhammad sholat, perhatikan pertanyaan saya, jangan sampai saya ulang lagi. Waktu Muhammad sholat, apakah dia mengatakan assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu? Iyalah. Dia ngomong itu kepada siapa? Begini. Saya Muhammad ya. Dia ngomong itu kepada nabi yang mana lagi? Aduh. Dia ngomong itu kepada nabi yang mana lagi? Masa Muhammad Masa Muhammad ngomong gini, assalamualaikum ya ayuhan nabi. Dia ngomong sama siapa? Gimana sih? Nabi yang lain. Nabi siapa? Ada Nabi Isa, ada Musa, ada Yunus, ada Ibrahim. Sebentar, bedanya assalamualaikum dengan assalamualaikum apa? Sama, assalamualaikum. Kum itu jama, tapi bisa Oke, kalau jama kan sebentar. Kalau jama kan banyak, berarti ada entah nabi siapa di situ, entah nabi siapa kan gitu. Nah. Tapi di sini kan tunggal. Assalamu alaika, berarti ada satu orang nabi. Nah, waktu Muhammad sebentar. Waktu Muhammad sholat, dia mengucapkan assalamu alaika ayuhan nabi. Dia tujukan kepada nabi siapa? Nabi yang banyak. Assalamualaikum itu satu orang, Abdul. Makanya pahami dulu masalah. Gimana sih dia orang ini? Kau yang nggak ngerti bahasa Arab. Paham dulu Kepada Isa. Tanyakan itu. Sebentar, Makolia berarti kepada Isa. Berarti Muhammad sholat kepada Isa, Nabi Isa. Pada Isa mungkin. Iya begini Edis. Aduh, gimana sih ini orang nih? Aduh. Edis, dengar dulu ya. Sebentar. Bang Edis udah bang, ganti pemain aja. Dia udah terjebak ke Sri Lidah dari tadi di Makuliah ini. Ya terus yang jawab. Assalamualaikum ayuhan nabi. Nabi itu satu. Isinya nabi itu banyak. Kata nabi itu satu. Mufrad dalam bahasa Arab. Oke, saya sama jangan munafik. Oke, bagaimana menurut Anda jangan munafik? Kayaknya dia udah ngarang bebas nih, jangan munafik. Bukan Silakan. yang jelas, kamu yang tidak mengerti. Munafik aja tanya. Memahaminya. Makuliah ini udah hancur ini bang. Assalamualaikum nabi itu mufrad. Jamaknya anbiya. Dengar dulu. Nabi. Jangan munafik. Ajarin dulu saudaramu itu. Udah ada ke Sri Lidah 2 kali. Dengar dulu jawaban saya. Ajarin dulu. Nabi itu mufrad. Anbiya adalah jamaknya. Ketika Rasulullah mengatakan assalamualaikum ayuhan nabi, dalam grammar atau tata bahasa naunsur itu sudah pas. Kamu saya yang tidak pahami masalah ini mengira Oke, jadi nabi siapa itu yang dimaksud Muhammad? semua nabi. Oke, mau jadi gimana? Mau jangan munafik. Benerannya gimana? Nah itu masalahnya Makuliah menjawab tanpa menemukan dalil. Padahal tidak ada menjelaskan Nabi itu mengucapkan salam kepada para Nabi. Dan saya pun belum mengetahui bahwa dalil itu ada atau tidak. Tetapi begini ya Bang Edis, tidak semua yang dikerjakan Nabi itu tidak semua yang diperintahkan Nabi itu beliau kerjakan. Tapi ada namanya hadis perintah, hadis amalan dan hadis para sahabat gitu. Seperti mendoakan orang tua. Kita diperintahkan mendoakan orang tua. Nabi tidak pernah mendoakan orang tuanya. Paham di sini? Karena apa? Karena orang tua Muhammad masuk neraka. Bukan begitu, wallahu alam. Enggak, kenapa Muhammad tidak pernah mendoakan orang tuanya? Kita tidak mempertanyakan sesuatu yang tidak ada dalilnya, Bang. Sebentar. Ada hadis yang mengatakan begini. Muhammad berkata, sesungguhnya bapakmu dan bapakku di neraka. Betul atau tidak hadis itu? Ya, betul. Oke, berarti menurut Anda bapaknya Muhammad di neraka? Nah, itu yang dikatakan Rasulullah. Kenapa? Kita lebih pintar dari Rasulullah. Oke, Pangeran, Anda sepakat bapaknya Muhammad di neraka? Nggak, kok muter-muter pertanyaannya belum selesai. Sebentar, karena sesama muslim berdebat gitu loh, Pangeran. Anda kenapa membisu? Makanya, kamu kalau mau sebentar. Menurut Power Ranger, Bapak Muhammad di neraka. Menurut Jangan Munafik, Bapak Muhammad di neraka. Betul atau tidak? Bukan menurut saya. Itu yang dikatakan Rasulullah kok menurut saya. Oke, menurut Muhammad. Kata Anda menurut Muhammad. Sekarang saya tanya, Pangeran TV, Anda muslim. Tolong, Anda kan sudah mengatakan Ripa itu seorang dajjal, padahal Anda seorang muslim. Saya tanya, Pangeran, apakah benar kata Power Ranger dan teman-teman muslim yang lain bahwa Bapak Muhammad di neraka?
Oh, kata Power Ranger bagaimana? Kata Rasulullah. Sebentar, saya tanya Pangeran. Aduh, ini kemana nih Pangeran? Anda kok membisu? Kata saya Lagi jualan mungkin. Lagi jualan mungkin. Aku kan nggak Bang Edis nih. Nanti kalau aku jawab belum lagi habis dan potong. Oke, enggak, sekarang aku potong. Sekarang kau jawab dulu. Betul tidak Bapak Muhammad di neraka? Betul tidak? di sini bikin batal puasa aja deh. Oke, gini. Jadi tadi kan terlalu serius, bro. Saya sudah tahu ini maksudnya. Ini antar ormas. Sebentar, Pangeran, Anda belum menjawab. Sebentar, teman-teman. Pangeran, Anda kan Muslim mengatakan bahwa Rifa seorang dajjal. Menurut Anda, apakah benar bahwasanya Bapak Muhammad di neraka? Oke ya, ini aku ngomongin potong lagi ya. Jadi kan tadi kan katanya hadis, ya itu bisa juga benar. Tapi ada juga ustadz yang mengatakan kalau ayahnya Nabi Muhammad itu tidak masuk dalam neraka. Kenapa? Karena karena Nabi Muhammad ini adalah keturunan orang baik gitu loh. Jadi tidak mungkin orang yang keturunan orang baik itu masuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal. Jadi ayahnya ini tidak sempat untuk masuk atau mengucap syahadat gitu loh. Jadi kalau seandainya dikatakan oleh teman saudara saya mengatakan ayahnya masuk neraka, apakah sebelum Nabi Muhammad semuanya masuk neraka, kan gitu loh. Itu kan pertanyaan. Ketika hadis itu mengatakan ayahnya masuk neraka karena tidak sempat membaca syahadat, apakah sebelum adanya Nabi Muhammad semuanya masuk neraka? Kan tidak. Sebelum Nabi Muhammad itu ada Pangeran, coba singkat aja. Apakah Anda setuju bahwasanya ayah Muhammad masuk neraka? Bukan, Anda jawabnya muter-muter. Anda pribadi yang saya tanya, tidak muter-muter. Itulah. Pangeran, sebentar. Bang Pangeran, kita tertib ya Bang ya. Bang Pangeran tertib ya. Gini Bang. Apakah menurut gini Bang Edis. Ini. Sabar Bang. Ketika Abang bertanya, Bang. Yang saya tanya singkat aja. Apakah bapaknya Muhammad di neraka? Jawab iya atau tidak? Gini Bang Edis jangan menuntun kami. Bukan bingung. Abang takut untuk menjelaskan. Jawab singkat aja, Mir. Jawab singkat. Gini Bang aja lah. Oh, muter-muter tapi nggak tidak muter-muter. Muter-muter. Jawab sesederhana itu, Edis. Tidak muter-muter. Tidak bisa mengatakan iya atau tidak. Tidak bisa. Tadi Power Ranger saya tanya, bukan saya yang bilang, Muhammad sendiri yang bilang. Kata Power Ranger, betul tidak Power Ranger? Bahwa Muhammad mengatakan bahwa bapaknya. Jadi begini. Agama Islam itu, syariat Islam itu agama dalil, bukan agama hawa nafsu. Kita bukan ahlul hawa, kita bukan pengikut hawa nafsu, kita pengikut Allah dan pengikut Rasul. Jadi apa dalil yang dikatakan Rasulnya itu kita imani. Terus kalau kata Rasulullah seperti itu, terus kita menurut Rasulullah berbohong atau Rasulullah berdosa, kan tidak. Oke, jadi menurut Anda Pangeran ini adalah orang yang tidak berpedoman apa yang dikatakan Rasul, dia malah berpedoman kata ulama gitu. Maksudnya begini. Kalau letter-letter yang disampaikan kepada Rasulullah itu kita mengamini karena itu disampaikan Rasulullah. Kita nggak boleh bilang itu hadis itu dhaif atau maudhu. Kan kita nggak boleh bilang begitu. Itu yang dikatakan Rasul kita mengamini. Tapi apakah itu memang betul-betul masuk neraka? Itu hak prerogatif Allah. Kita begini saya jawab ya, biar saya yang jawab. Dengar dulu. Orang tua Nabi Muhammad, Abdullah dan Siti Fatimah, Aminah, itu pengikut agama Hanif sebelumnya. Agama Hanif itu adalah agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim melalui Ismail kepada keturunannya yang ada di Jadi mereka masuk neraka atau tidak? Itu aja jawabannya. Tidak bisa dijawab. Jadi waktu Muhammad mengatakan ayahku di neraka itu bohong. Kenapa ketakutan? Coba. Pangeran, Power Ranger. Sebentar. Ini sebentar. Power Ranger bilang sebentar. Tadi Power Ranger sebentar. Power Ranger, makasih jeronya ya. Power Ranger bisa beli mic bagus nanti. Power Ranger, kutanya sama kamu Power Ranger. Apakah menurut Muhammad bapaknya Muhammad ada di neraka? Kalau menurut Rasulullah terlek seperti itu hadisnya. Bagaimana? Oke. Sekarang mau kuliah, Anda juga Muslim. Apakah Anda tidak percaya dengan Muhammad kalau Muhammad bilang bapaknya di neraka? Bukan masalah percaya atau tidak percaya. Seandainya Nabi Muhammad mengucapkan itu di depan saya, sedikit pun saya tidak meragukan kesalahan dari ucapannya. Pasti saya percaya. Oh, berarti hadisnya bohong? Bukan masalah tidak bohong. Saya tidak. Gimana sih ini? Saya bingung semua ini. Kalian ini takiah dari tadi loh. Pusing loh saya ini. Bentar. Bang Edis bentar. Bentar. Ini Anda bentar. Dari tadi ini makalah ini nggak jawab pertanyaan loh. Aku bingung. Tiap ditanya selalu ngomong panjang lebar tapi nggak menjawab. Betul. Bukan di atas itu loh. Nggak jawab. Ngomong muter-muter dijawab. Bagaimana yang tidak menjawab sesuatu yang di luar kapasitas saya? Berarti ya udah. Jangan dulu. Oke, bentar. Kalau di luar bentar. Tidak, saya tidak mempunyai kapasitas untuk itu. Bentar. Hei, gantian ngomong. Gantian ngomong. Bang Edis tolong dulu dia. Menit aja lah, cerewet kali. Gantian ngomong kau jangan kayak nenek. Ini mah bukan. Jadi begini. Jadi begini ya. Bang Edis bisa tolong diturunin nggak? Ini orang dari tadi gantian ngomong dibilang orang udah izin kok kayak nenek kau tau nggak? Kau laki-laki.
Kau bilang tidak punya kapasitas. Kalau kau tidak punya kapasitas menjawab, kamu silakan turun gitu loh. Kalau nggak mau jawab, kok susah. Emang yang punya kapasitas untuk menjawab siapa? Untuk kamu kalau tidak mau menjawab, kalau kamu tidak mau menjawab, kamu tidak menjawab pertanyaan, berarti kamu turun aja gitu loh. Pahami nenek. Turun. Kalau kamu nggak bisa jawab, jangan kamu di atas keluar tidak jawab pertanyaan. Jangan kamu pamer kebotolan di atas. Ini banyak yang antri naik loh. Turun. Kamu naik kamu tidak jawab pertanyaan. Mau ngapain kamu naik? Mau ngapain kau naik kalau nggak menjawab pertanyaan? Gimana sih kau ini? Ini muslim antri lo naik. Kau turun aja biar kami naikkan yang lain aja yang mau jawab pertanyaan itu loh. Ngaco nih orang dia tadi ngomong panjang lebar nggak jawab pertanyaan. Nggak begitu kok diskusi. Diam aja kalau nggak tahu apa, turun aja. Lo benar nggak Jagan? Kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab, turun aja. Jangan ngomong panjang lebar tapi nggak jawab pertanyaan. Sementara Bang Edi tadi udah tanya berkali-kali. Gini. Tadi kan pertanyaannya dari gini, ke ini ke itu. Itu udah 10 pertanyaan. Kami kenapa nggak bisa bertanya di sini? Apa Gantian dulu. Gantian bertanya Pangeran. Oke Pat, mau jawab nggak Pat? Kita tutup dulu kesimpulannya. Sudah ditanya jawab. Kita tutup kesimpulannya. Jawab pertanyaan tema. Gini Pangeran, Anda belum jawab. Apakah Bapak Muhammad? Apa lagi belum dijawab? Udah jawab nggak masih ngomong? Jawab. Oke, mau Bapak Muhammad di neraka betul atau tidak? Kalau bertanya itu Dis, jangan kau sesuai dengan jawabanmu Dis. Betul atau tidak? Saya kau dengan aku jawab kayak gini apa gimana? Kayak mana? Masih kayak gini nih. Betul atau tidak Bapak Muhammad di neraka? Nggak jawab orang ini ngomong panjang lebar. Kan nggak kau jawab Pangeran. Apa yang kau jawab? Apa yang dijawab? Coba apa? Pet, kau pintar Pet. Coba satu satu ya Pet. Berani nggak satu satu? Jangan lari-lari. Jangan kau lari-lari. Kau pintar nggak Pet? Panjang lebar tapi nggak jawab. Nggak lari. Tadi kan aku jawab. Pantaslah dia dikatakan oleh Rifa sebagai Kristen yang menyamar. Rifa kan bilang dia Kristen yang menyamar. Bayangkan loh, Rifa itu Muslim sampai ngomong Anda itu Kristen loh Pangeran. Karena apa bilang? Ini. Apa bilang? Oke, sekarang saya tanya sama Anda, betul tidak Anda mengatai Rifa Dajjal? Karena apa Anda mengatai Rifa Dajjal? Ya karena orang sombong itu dajjal. Dalam Islam itu orang yang sombong itu disebut dajjal. Karena dajjal itu sifatnya sombong. Oke, jadi menurut Anda Rifa adalah dajjal? Seperti dajjal, maka kami bilang orang-orang yang sombong itu seperti dajjal. Oke, begini. Seperti dajjal, betul. Kita jangan membenturkan sesama muslim karena begini, akhlak seorang muslim itu. Udah biarkan, nggak tahu aku tuh Bang, nggak tahu dia aja. Kita tidak boleh mentazir. Kita hanya menyatakan bahwa hukum sombong itu bagaimana orang sombong sebenarnya. Tapi kita nggak boleh mentazir langsung frontal ke strike orangnya. Oh, si Fulan sombong sih. Kita nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh mentazir. Masalahnya Power Ranger, gue kasih tahu ya Power Ranger. Ntar dulu Power Ranger. Masalahnya Amir dari tadi ngerasa ini pangerannya ngerasa lebih pintar dari saudara-saudaramu. Iya, tapi dia sendiri nggak bisa jawab. Masalahnya dia sendiri nggak bisa jawab gitu loh. Dibahas tentang dia dan Rifa. Begini. Pantesan Rifa bilang bahwa pangeran ini bukan Muslim. Nggak, kenapa kok bidat Wanes sama Tunggal bilangnya sesat itu kenapa? Apa memang beda Wanes Dis? Iya kemarin itu coba sesat katanya dajjal katanya itu kayak mana itu coba? Itu kayak mana maksudnya itu kayak mana Dis? Kenapa kok bisa ribut antara Tunggal dan Wanes? Apakah sama-sama sesat? Saling menyesatkan coba. Jelaskan dulu. Masa kalian dibilang sesat sama bid'at kata Tunggal? Nanti kata Wanes yang bid'at ini mana nih coba? Pangeran jangan lari kemana-mana dulu. Enggak ini tanya dulu kenapa kok bisa setiap kali itu kenapa? Pangeran tadi Anda datang ke sini mengatakan bahwa Power Ranger jangan munafik. Enggak, sekarang pertanyaannya kenapa kok Wanes sama Tunggal selalu mengatakan sesat? Menurut Anda ilmu mereka keduanya sesat. Saya sudah begini Edis, saya sudah maafkan Pangeran. Kan sama muslim apapun yang bilang tadi saya sudah maafkan. Jadi nggak usah dibentur-benturkan lah. Tadi apapun yang dikatakan. Enggak, pertanyaannya kenapa gitu? Kenapa kok Wanes sama Tunggal selalu ribut bilang sesat? Kenapa? Apakah dua-duanya sesat Edis? Coba. Ini siapa yang sesat nih coba? Siapa yang sesat Edis? Bang Edis, Muslim sebanyak ini tak satu pun jawab pertanyaan udah tadi loh Bang. Iya, coba lu dulu kenapa Tunggal sama Wanes sesat? Ngomong panjang lebar. Ini terakhir ya. Kalau misalnya Anda masih berputar-putar, Anda udah tegas dikit ya, kalau udah tegas gitu. Saya tanya, belum ada yang berani melawan aku, Dis. Oke, hitungan ketiga ya. Apakah Bapak Muhammad ada di neraka? Enggak, pertanyaan tadi loh. Kan udah tanya 3 kan? 3 kan? Dia tidak bisa jawab. Dari tadi saya jawab. Silakan. 1 menit ya. Oke. Siapapun yang menjawab pertanyaan ini tidak akan pernah bisa karena kondisi dari orang tua Nabi Muhammad sendiri hanya Allah saja yang tahu di alam baka sana. Persoalannya kita hanya bisa mengira-ngira bahwasanya orang tuanya Nabi Muhammad itu adalah pengikut agama Hanif. Dalilnya mana Bang? Dalilnya mana? Ada dalam Al-Quran. Tunjukkan. Wawasaina Ibrahim wa Yaqub. Itu Ibrahim Bang. Itu Ibrahim bukan bapaknya Muhammad. Aduh sebentar. Power Ranger.
Anda walaupun seperti itu, tapi Anda adalah seorang muslim yang betul-betul jujur, ya. Anda tidak mau sebentar Makolia sebentar. Dia mengatakan berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil dia tidak mau jawab. Sekarang saya tanya sama kamu Makoli, di mana dalilnya bahwa Bapak Muhammad adalah pengikut agama Hanif? Jawab. Pakai dalil, pakai ayat. Lah, tidak akan ketemu, yang tidak ada. Baik, tidak ada artinya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dari awal hingga akhir. Kira-kira apa respon teman-teman mendengarkan debat tersebut? Menarik buat saya, tidak tahu bagi teman-teman. Tapi banyak orang pasti melihatnya secara objektif atau subjektif, maka timbul sebuah respon atau argumentasi menarik. Tetapi di balik semua itu teman-teman, ini adalah orang yang terbuka pikirannya, terbuka dalam arti ketika dikupas atau diberikan literatur-literatur yang berkaitan dengan Islam, hadis, ayat-ayat Quran, dia juga dapat membantah, bahkan memberikan argumentasi supaya dapat saling meluruskan. Nah teman-teman, ini kan hal yang baru, yang mana ada seorang polemikus atau ada seorang Islam yang meladeni apologetik Kristen ini, yang belajar Quran, kata dia belajar Quran, meladeninya dengan tanggapan-tanggapannya yang ya hebatlah karena pastilah dia mendukung keyakinannya, pastilah dia mendukung imannya, pastilah dia mempertanggungjawabkan imannya. Tetapi apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini merupakan sebuah literatur yang ia baca, dan dia lihat dari Quran sendiri yang harus dipertanggungjawabkan, bahkan diklirkan oleh teman-teman umat muslim, oleh teman-teman polemikus. Dan ini salah satu bentuk respon supaya teman-teman polemikus, para ustadz, para mualaf, kiranya bersedia lebih mempelajari Quran daripada sibuk mempelajari Alkitab yang bukan kitab saudara. Kan ini menarik nih. Jadi dari diskusi ini teman-teman kita lihat apa yang dipertanyakan oleh apologetik Kristen tersebut merupakan sebuah PR bagi teman-teman untuk memastikan dari ketidaktahuan kita, misalnya contoh ya, dari ketidaktahuan kita, supaya teman-teman memastikan apa yang teman-teman imani ketika dipertanyakan, maka buktikan dengan literatur yang teman-teman anggap itu kredibel, bertanggung jawab, dan bisa membantah argumen-argumen pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan. Kan gitu. Nah, tapi nampaknya dari semua pertanyaan, dari semua penyampaian dari apologetik Kristen ini, semua mental dalam arti tidak bisa dijawab dengan tuntas, tidak bisa dimengerti, ya, karena yang ditanya itu merupakan hal-hal mendasar tentang Nabi dan juga Allah yang dipercaya oleh sahabat-sahabat muslim. Nah, artinya apa? PR-nya ada supaya dapat mempertanggungjawabkan keyakinan, dan bagi semua mereka supaya tidak sibuk mengurusi tentang kekristenan. Kan itu tujuannya. Nah teman-teman, hal ini perlu dipupuk nih, diskusi yang seperti ini perlu dipupuk tanpa baperan, tanpa mencari masalah, tapi duduk bareng berdebat seilmiah mungkin, tanpa merasa menista, tanpa merasa melukai, tanpa merasa dan melakukan kata-kata kasar seperti yang sudah kita lihat. Nah ini kan bagus nih. Nah tergantung teman-teman bagaimana menilainya. Kalau bagi saya itu hal yang positif, karena ternyata masih ada orang-orang yang terbuka pikirannya, yang ketika ditanya maka dijawab, sekalipun jawabannya itu tidak sesuai, tapi itu merupakan PR gitu loh ya. Nah teman-teman, dari sini kita belajar bahwa dibutuhkan ada banyak orang yang cerdas. Cerdas dalam arti lebih sibuk mempelajari kitabnya masing-masing, mengajarkannya, mencari tahu, menggalinya, daripada sibuk mengajarkan kitab orang lain kepada sesamanya. Itu kan kurang tepat. Nah teman-teman, semoga lewat video ini kita semakin dicerdaskan. Bagi teman-teman muslim, semoga semakin membekali diri tentang agamamu, tentang pencarian-pencarianmu, supaya tidak mendengarkan saja, tapi juga mencari tahu apa yang disampaikan oleh para cendekiawan muslim, supaya itu benar-benar Anda dapatkan secara utuh. Ketika disampaikan, maka teman-teman juga mencari, maka informasinya menjadi lebih kuat. Oke, kiranya kasih Kristus yang memberikan keluasan, kemampuan berpikir untuk menilai kebenaran yang mana yang harus kita ikuti. Pastinya saya mau menyampaikan, Kristus yang mengasihi semua umat manusia yang berdosa. Kiranya ada berkat bagi seluruh teman-teman yang melihat video ini, dan kiranya kasih Kristus yang mengasihi saudara menyelamatkan saudara dan seisi rumah saudara. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.